Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online, saudara. Bagaimana kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Iya, saya percaya kabar saudara luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersekutu kembali di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, tuntunan daripada Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami yang saat ini beribadah bersama-sama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Karena itulah Tuhan harapan kami, itulah satu-satunya kekuatan kami, yaitu hidup dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga Tuhan benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Yesus buat kami mengerti akan segala kehendak-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan rema firman Tuhan yang luar biasa ya saudaraku ya, yang beberapa hari ini saya renungkan dan saya mau bagikan kepada saudara, dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan di muka bumi ini. Amin. Ya. Kita tidak bisa mengendalikan semua yang ada di bawah kolong langit ini, seperti ketika kita mengendalikan televisi kita. Ya, kalau kita tidak suka channel TV One, kita bisa pindah ke Trans TV sampai kita menemukan channel yang baik. Untuk kehidupan ini tidak bisa seperti itu, saudaraku. Betul ya? Karena suka tidak suka, saudaraku ya, kita harus hadapi. Enak tidak enak, kita juga harus hadapi, saudaraku ya. Karena memang kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi atas muka bumi ini. Tuhanlah yang mengendalikan semua, saudaraku ya. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Termasuk, saudaraku ya, peristiwa yang selama ini terjadi, ya, virus COVID-19 dan juga lockdown semacam ini, saudaraku, di mana-mana terjadi di seluruh dunia. Levelnya sudah seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengendalikan itu semua. Ya, juga negara terbesar, ya, di Amerika, Italia, ya, negara-negara Jepang, Korea, semua tidak bisa mengendalikan ya, wabah yang terjadi. Saudara, hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan langit dan bumi. Yang percaya katakan amin. Sebab itu saatnya saudaraku, saat ini mari di tahun 2020 ini ya, mungkin saudara memiliki harapan yang sangat besar. Mungkin saudara pernah menuliskan di sebuah buku atau di sebuah kertas begitu penuh dengan harapan-harapan, saudaraku ya. Ya, sesuatu yang diharapkan mungkin belum tercapai. Ya kan, saudaraku ya. Mulai saat ini, saudaraku, mari kita kembali bukan mengejar kehendak kita, ya, tetapi kita harus kejar kehendak Tuhan. Kita mau belajar sama-sama. Dan saya rindu hari ini, pagi ini, semua umat Tuhan mulai ya mentransformasi yang selama ini, saudaraku, yang selama ini kita punya keinginan, punya kehendak lebih besar daripada kehendaknya Tuhan, saudaraku ya. Mari kita kendalikan itu semua, ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, saudaraku ya. Tapi kalau semua yang terjadi atas bumi dan langit kita tidak bisa kendalikan, saudara. Amin. Ya, siapapun tidak bisa.
Dan percayalah, kalau kita sekarang mulai mengejar kehendak Tuhan, percayalah kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita. Tuhan itu selalu do the best bagi umatnya. Ya, sebab itu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari saudara, kita baca dulu ya ayat Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ya, Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Hari-hari ini saya mengajak saudara ya, mengencourage saudara supaya tidak lagi saudaraku ya membawa catatan segala apa yang kita inginkan saudaraku ya. Tetapi sekarang bawalah kertas kosong saudaraku ya. Ya. Bukan lagi engkau menulis di atasnya, tapi biarlah saudara bawa kertas kosong itu dan ajukan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin mengerti, aku ingin memahami apa yang engkau kehendaki atas hidupku. Mulai belajar begitu, saudara. Kalau saudara bawa catatan, saudaraku ya, saudara bawa catatan, buku tulis, persiapkan dengan baik, saudaraku ya. Dan kita mulai bawa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan, apa yang kau kehendaki Tuhan untuk aku lakukan. Ya, saudara mulai belajar untuk memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita buka di Mazmur 90 ayat 12. Di situ dikatakan begini firman Tuhan, saudaraku ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau dalam bahasa Inggris, supaya kami beroleh hikmat. Amin, saudaraku ya. Wisdom. Saudara, kita sudah cukup banyak waktu di hidup kita ya, yang kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita. Ya. Sudah banyak waktu kita, sudah cukup banyak waktu kita yang kita gunakan untuk memenuhi semua apa yang kita inginkan. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara merenungi hidup kita ini, saudaraku ya. Ya. Nah, tahun ini, saudara, cukup saudara bawa selembar kertas atau buku saudara, agenda saudara, ya, kosongi semua, ya, dan saudara mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan di tahun ini, Tuhan? Amin, saudara, ya, karena saudara, semua yang kita lakukan di bawah kolong langit ini tanpa perkenanan Tuhan, saudara, sia-sia. Sia-sia. Saya sudah melihat apa yang terjadi atas muka bumi ini, saudara. Ini adalah hari-hari di zaman yang akhir. Dan ini Tuhan sudah menggoncangkan langit dan bumi, saudaraku ya. Saudara, Tuhan menggoncangkan bumi ini, tidak cukup bumi tapi gereja Tuhan juga digoncang. Ya. Mungkin kalau selama ini saudara, selama ini banyak hal yang sudah kita buat. Mungkin kita lebih banyak menginvestasikan waktu kita untuk kepentingan diri pribadi kita, untuk kepentingan keluarga kita, saudaraku ya. Siang malam yang dipikir pekerjaan, bagaimana cari uang, memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Mungkin saudara saat ini diizinkan lockdown oleh Tuhan. Saudara,
ini bisa terjadi semua adalah seizin Tuhan. Saya percaya Tuhan mau supaya kita ini punya perenungan, supaya kita ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau yang selama ini ibadah hanya sebagai rutinitas, ibadah hanya sebagai pelengkap kehidupan saja. Sekarang saudara mulai balikkan pemikiran saudara atas semua yang sudah terjadi di masa lalu. Mulai sekarang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang artinya kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dengan apa saudara? Kita sudah mulai, saudaraku, kita minta Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, sehingga kami memperoleh wisdom, hingga kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan, saudaraku, supaya hidup kita ini dalam tuntunan Tuhan, bukan dalam tuntunan akal kita, kepandaian kita sendiri, saudara, dalam tuntunan kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Tetapi mulai sekarang mari cari Tuhan lebih dulu, saudaraku ya. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan, Engkau ingin apa yang Engkau inginkan yang harus aku lakukan. Ya, saudara, mulai, saudaraku, punya pemikiran seperti itu pada tahun ini, saudaraku ya. Yang percaya katakan amin. Apa yang kau mau atas hidupku Tuhan, katakan itu sama Tuhan. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan di tahun ini? Saudara, saya ajak supaya saudara mulai bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Bukan lagi apa yang menjadi keinginan kita, bukan lagi, saudaraku, apa yang kita kehendaki, tapi bila kehendak Tuhan yang terjadi. Amin. Ya, saudara, untuk apa kita menginvestasikan waktu di hidup kita? Ya, itu coba kita renungkan, saudaraku. Investasi waktu di hidup kita lebih banyak untuk apa, saudaraku ya? Amin. Sebab apa? Semua yang kita lakukan, saudaraku ya, semua yang kita lakukan di muka bumi ini, selama kita hidup di muka bumi ini, saudaraku ya, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, ini masa penghakiman Tuhan. Kita tidak bisa main-main di hadapan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan betul-betul mau membedakan mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh, saudara. Sebab itu jangan heran, ya, kalau dalam perjalanan hidup ini, saudaraku, banyak proses yang kita hadapi, ya. Bahkan firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang jatuh dalam pencobaan, ya, rupa-rupa pencobaan, sebab itu akan menimbulkan ketekunan, ya. Seorang yang tekun dalam iman itu akan mendapatkan dan memperoleh mahkota kehidupan, saudaraku, ya. Maka itu disebut berbahagia. Tujuan tertinggi kekristenan adalah menjadi serupa dan segambar dengan Allah kita. Amin. Itu, saudara. Dan itu kita harus pahami. Sebab itu firman Tuhan, hitung harimu dengan sedemikian supaya beroleh hati yang bijaksana, beroleh hikmatnya Tuhan, saudaraku ya. Ini luar biasa. Saya diajak Tuhan untuk belajar merenungkan hidup ini. Ya, engkau sudah menginvestasikan seberapa besar untuk Tuhan. Amin, saudaraku ya. Coba saudara mulai belajar, saudaraku ya. Mulai belajar kita, ya. Coba hitung sekarang. Sekarang yang semua yang menyaksikan tayangan ini, coba mulai belajar merenungkan akan kehidupan masing-masing saudara. Amin. 1 tahun itu ada berapa hari? 365 hari, saudaraku ya. Coba 1 tahun ada 365 hari. Coba saudara mulai hitung. Nah, ketika ya engkau masih bisa beribadah bersama-sama atau ke gereja, saudaraku ya, 1 bulan, ya, sudahkah saudara
ya melakukan ibadah penuh, saudaraku ya. 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4 sampai 5 minggu, bukan? Apakah saudara sudah melakukan penuh, saudaraku ya? Atau mungkin 1 minggu saudara apa sudah menginvestasikan waktumu banyak untuk Tuhan, saudaraku? Ya, saya tidak tahu, mungkin ada yang 1 bulan hanya 2 kali ke gereja. Coba hitung waktumu ketika engkau mencari Tuhan, ya. Lebih banyak mana investasi waktumu untuk Tuhan apa untuk kepentingan dirimu sendiri? Coba saudara renungkan ini, belajar saudaraku. Saudara, kalau sebulan 2 kali ibadah, saudara, mungkin ibadah antara 2 atau mungkin 1 jam sampai 2 jam, saudaraku ya. Coba renungkan, sudah cukupkah itu membangun iman saudara? Amin. Sudah cukupkah itu membangun iman saudara? Apa saudara pernah berpikir sampai ke sana, saudaraku? Ya, padahal saudaraku, semua yang kita lakukan di bawah kolong langit ini tanpa perkenanan Tuhan itu sia-sia. Amin. Sebab itu mulai sekarang, ya, zaman di mana lockdown berlaku, zaman di mana ya Tuhan izinkan penyakit sampar melanda dunia ini, saudaraku. Coba sekarang belajar untuk mempergunakan waktu ini dengan bijaksana. Amin. Dengan penuh bijaksana. Ya, gunakan waktu ini, saudaraku. Dan mulai bukan lagi keinginan saudara yang diperbesar, kehendak saudara yang diperbesar, atau saudara ngejar kehendakmu. Ya. Makanya banyak sekali motivator di muka bumi ini, saudaraku. Jangan sampai terjebak dengan mereka, saudaraku ya. Sebab, saudaraku, kalau saudara ya terjebak dengan keinginan yang besar tapi tidak memiliki iman yang tinggi, saudaraku, saudara bisa stres loh. Betul enggak? Sebab itu, saudaraku, cari dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Iman saudara harus saudara bangun supaya bertumbuh, supaya increase, saudara. Ya, benar-benar dalam hidup saudara penuh dengan tuntunan Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan. Sehingga, saudaraku ya, sehingga tidak ada perkara yang mustahil lagi dalam hidup saudara. Saudara, kalau engkau dekat sama Tuhan, saya percaya engkau tidak akan takut mati, saudara. Amin. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang membangun imannya, bertumbuh imannya kepada Tuhan, saudara, sehingga dia bisa dekat dan melekat dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang bisa membuat mereka takut, saudara. Amin. Tidak akan bisa ada yang membuat kita takut, sebab kita mengenal Allah kita. Amin. Bahkan kita akan berkata, mati di dalam Tuhan itu keuntungan. Amin. Dan hidup adalah bagi Kristus. Itu bagi orang yang mengenal dan mendekat sama Tuhan. Saudara, ini adalah waktu-waktu kita mendekat kepada Dia. Ini adalah waktu-waktu perenungan, ya. Waktu kita selama ini kita buat untuk apa? Amin, saudara. Kalau kita sudah buat waktu ini dengan sia-sia, foya-foya, mungkin pikiran-pikiran dunia, saudara. Coba melalui peristiwa lockdown semacam ini, saudara mulai merenungi, ya, seberapa banyak waktu yang aku investasikan untuk Tuhan. Amin, saudara. Belajar, saudara. Saudara, ya, yang sekarang yang kedua yang harus kita renungkan, ya, yang paling banyak kita pikirkan selama ini, saudara, ya, itu perkara apa aja? Coba saudara renungkan. Tubuh saudara, jiwa saudara, atau roh saudara? Saudara. Kenyataannya, jujur saja, ya, hal tubuhlah yang kita banyak pikirkan, betul nggak? Ya, sampai akhirnya kita terjebak oleh keinginan daging, betul apa betul? Ya, kenyataannya begitu loh, ya kan? Sebab itu, saudaraku,
kita jadi orang jangan sombong, saudaraku ya. Amin. Ya. Jangan sombong, saudara. Ya. Mungkin kekayaan saudara ya membutakan saudara sehingga sombong. Ya. Tuhan disepelekan. Tuhan dijadikan nomor 2, saudaraku. Ya. Saudara harus paham. Ya, kalau saudara perkara-perkara tubuh atau jasmani yang saudara pikirkan, saudara percayalah kalau mati tubuh saudara jadi kembali kepada tanah. Betul apa betul, saudara? Amin. Ini firman Tuhan ini sedikit merenungkan, saudaraku ya, keadaan kita, saudaraku ya, di muka bumi dan akhir-akhir di hari-hari akhir ini, pengenalan akan Tuhan ya itu adalah segala-galanya, saudaraku ya. Saya percaya, saudaraku ya, kalau di dalam saudara ya itu melekat dengan Tuhan, apapun situasi kondisi yang di luar ini itu tidak akan menggoyahkan iman saudara, tidak akan membuat saudara khawatir, tidak akan membuat saudara takut, saudara. Sebab apa? Kalau kita mengenal Dia, saudara, kita akan diberikan kasih karunia dan damai sejahteranya. Amin. Coba kita baca, saudara, di kitab Wahyu pasal yang pertama ya. Saya ingin membuka kitab ini, saudara ya. Kitab ini luar biasa. Ya. Kitab Wahyu, coba pasal yang pertama ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Saudara, saya tidak membahas kitab ini, saudaraku ya, secara detail. Tetapi saya menggarisbawahi bahwa ya kitab Wahyu ini, saudaraku, inilah adalah wahyu Yesus Kristus. Amin. Ya, ini adalah kitab di mana Yesus Kristus yang ditinggikan, Yesus Kristus yang disaksikan, saudaraku. Dan salah satu penglihatan ya yang diberi penglihatan tentang akhir zaman, saudaraku ya, tentang di mana menjelang kedatangannya itu adalah Yohanes. Dan perhatikan kata-kata Yohanes di sini. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, perhatikan kata-kata ini. Dari Dia, saudara, damai sejahtera yang diberikan Tuhan, ya, yaitu dari Dia. Dia di sini huruf besar, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Siapa Dia? Itulah Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus sudah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Sebab itu, saudaraku, ya, saya encourage saudara supaya mencari Yesus Kristus, mencari Dia, mengenal Dia dan memahami. Sebab apa? Dia akan memberikan kasih karunia. Ya, Dia sudah memberikan damai sejahtera yang bukan ya damai sejahtera yang tidak sama yang diberi oleh dunia. Ngerti maksud saya, saudaraku ya? Tuhan berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera itu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau damai sejahtera oleh dunia itu semu, saudaraku. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Yesus itu adalah damai sejahtera sejati. Sebab, saudaraku, situasi kondisi yang di luar ya boleh luar biasa mengerikan, saudaraku ya. Tetapi kalau engkau sudah terima kasih karunia dan damai sejahtera di dalammu, dan saya percaya, saudaraku, itu tidak akan membuat engkau takut, tidak akan membuat engkau ragu akan Tuhan, tidak akan membuat engkau khawatir. Amin, saudaraku ya. Kalau di dalam itu penuh dengan damai sejahtera. Dan perhatikan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Saudara, kasih karunia itu adalah karya Allah. Artinya Tuhan yang bekerja, bukan hasil kerjamu. Kalau kasih karunia itu adalah Tuhan yang bekerja, diberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Amin. Bukan engkau yang bekerja. Kalau engkau bekerja sebulan dapat
gaji 4 juta. Gaji 4 juta bukan kasih karunia, itu hasil kerjamu. Tetapi kalau kasih karunia itu adalah hasil kerja Allah. Apa hasil kerja Allah untuk kita? Dia sudah mati di atas kayu salib. Amin. Ya, dia sudah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib demi kita. Yang seharusnya kita yang harus dikutuk, yang harus disalib, tapi dia sudah bekerja untuk kita, ya kan? Kemudian dia juga bangkit dari kematian, ya, di hari yang ketiga. Itulah kasih karunia untuk saudara dan saya, saudara. Itu kasih karunia. Dan kita sudah disertai dengan kasih karunia dan damai sejahtera itu. Saudara, kalau sekarang saudara tidak merasakan damai, ya kan? Mungkin saudara, ya, saat ini pikirannya kacau. Kacau karena masalah, pergumulan kehidupan, ekonomi, pekerjaan, mungkin yang anak-anak sekolah, saudaraku ya. Saudara, kalau di dalammu tidak ada damai sejahtera, sekarang mulai cari Tuhan. Amin. Temukan Tuhan, supaya kasih karunia itu dan damai sejahtera itu engkau miliki. Itulah perlunya Roh Kudus. Kita minta hidup penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku ya. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Kita butuh tuntunan ilahi. Kita butuh Dia. Ada sebuah pujian bagus sekali, saudaraku ya. Saya ingat pujian ini, kata-katanya luar biasa. Ya, bahwa Yesus harus menjadi pusat daripada kehidupan kita. Jesus said, the center of my life. Katakan begitu, saudaraku ya. Jesus said, the center of my life. Hallelujah. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of your house. Jesus at the center of my house. Hallelujah. Jesus at the center of my house. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, katakan Jesus at the center of my family. Jesus at the center of my family. Semua katakan Jesus at the center of my family. Oh, from beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus. Jadi saudara, ya, ingat puji-pujian ini, kata-katanya indah sekali. Amin. Puji Tuhan, kata-katanya ini semua, saudaraku ya, terpusat kepada Tuhan. Saudara, mimbar ini, saudaraku ya, mimbar tidak boleh digunakan, ya toh, untuk hal-hal yang negatif, saudaraku ya. Ya. Semua segala sesuatu yang kita beritakan di mimbar ini adalah tentang Kristus, ya. Bukan ngerasani orang lain, saudaraku, tetapi tentang Kristus, ya. Khotbahkan tentang Kristus, segala sesuatu tentang Kristus, saudaraku ya. Kitab Wahyu ini, saudaraku, itu bicara tentang Kristus Yesus, saudaraku ya. Jadi senter kehidupan kita, saudaraku, itu adalah Kristus Yesus. Karena tujuan kekristenan tertinggi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Kita harus bergaul dengan Dia, bergaul dengan karib, dengan dekat, melekat. Amin, saudaraku ya. Dan percayalah, keadaan dunia apapun tidak akan membuat kita takut dan khawatir. Sebab kita mengenal Dia. Jangan sampai, saudaraku, kita menjadi orang-orang ya di akhir zaman ini menjadi pengejek-pengejek. Saudara, hati-hati, saudaraku. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saudara ini tidak menjadi pengejek-pengejek, saudaraku ya. Kita buka, saudaraku ya. Kita buka
kita tulis di sini, saudaraku, di catatan kita, saudaraku ya. Mari 2 Petrus, saudaraku. 2 Petrus pasal yang ketiga, ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, saudaraku ya. Kita baca di sini, saudaraku ya. 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saudara, pernah air bah terjadi zamannya Nuh, saudaraku ya. Itu sudah terjadi. Dan sekarang, saudaraku ya, yang kita baca ini 2 Petrus pasal 3, di situ perikopnya tentang hari Tuhan. Saudara, banyak hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara ya, kepada kita semua, saudaraku ya. Ya, bahkan saya juga pernah menyampaikan kepada saudara bahwa ini adalah zaman akhir, saudaraku ya. Hari Tuhan, hari di mana menjelang kedatangan Tuhan, tanda-tanda zaman sudah tergenapi, dan ini sedang tergenapi, dan ini hari-hari penghakiman telah terjadi, saudaraku ya. Kejahatan mana yang tidak dibuka oleh Tuhan, baik itu di muka bumi, baik itu di gereja Tuhan, semua sudah dibuka sama Tuhan, dan hari penghakiman sudah terjadi, saudaraku ya. Saudara, sebab itu hitung hari-harimu dengan penuh bijaksana. Masa-masa ini pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhan, untuk mencari Tuhan. Amin, saudara. Sehingga Tuhan menjadi senter kehidupanmu. Setelah terjadi semua ini, saudaraku, lockdown mulai dibuka. Saya rindu dan berdoa supaya saudara memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu dia. Amin. Bukan lagi kita mengejar kehendak kita, tapi kita mengejar kehendak Tuhan. Tulis dalam bukumu, tulis dalam kertas yang kosong itu, saudaraku ya. Apa Tuhan yang harus aku lakukan? Amin. Apa Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan? Coba mulai bertanya kepada Tuhan. Saya percaya tuntunan ilahi akan terjadi atas hidupmu, dan kau menjadi lebih dari pemenang, menjadi survivor. Percayalah, saudaraku, hari-hari ini adalah hari yang akhir. Amin. Coba saya baca lagi, saudaraku ya, ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudara, satu harinya Tuhan itu bagi manusia itu 1000 tahun, saudaraku ya. Ya, ini jangan engkau lupakan, Tuhan ingatkan. Sebab itu dari awal, saudara, firman Tuhan katakan hitung hari-hari dengan penuh bijaksana. Ya, kalau bahasa Inggris, engkau akan mendapatkan wisdom, engkau akan mendapatkan hikmat Tuhan. Hitung hari-harimu, saudaraku ya. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, saudara. Ini waktu dan kesempatan. Hari-hari ini, saudaraku ya, hari-hari lockdown ini, saudaraku, ini kesempatanmu untuk berbalik dan bertobat, merenungi diri kita. Amin, saudara.
Amin. Ya, ayat 10 saya akan bacakan bagi saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Saudara, sebelum itu semua terjadi, Tuhan menginginkan engkau hidup suci dan saleh. Amin. Ya, saya yakin saudaraku, ya, saudara akan berhasil. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, saudara. Amin. Kita saat ini belajar hidup yang benar, hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin, yang setuju katakan amin, saudara. Ini waktunya, saudara. 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin, saudara. Amin. Jangan jadi golongan yang ngejek, ya, yang mencemooh. Saudaraku, dari dulu aku masih kecil, masih sekolah minggu, sudah diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini hari akhir zaman, saudaraku. Saudara, kita sudah baca, saudaraku ya, di sini sudah ada, saudaraku ya. Jadi Tuhan itu, saudaraku ya, Dia itu dulu, ya, sekarang dan yang akan datang, Dia sudah ada. Dia Alfa dan Omega. Jadi Dia lebih tahu daripada kita, ya. Kita harus pilih untuk percaya. Kalau lockdown ini, saudaraku ya, ini diizinkan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau umatnya muncul bagaikan emas. Emas murni yang benar-benar beribadah dengan tulus, dengan hati yang tulus, dan punya hati yang murni seperti emas murni. Kita diproses habis, saudaraku ya. Inilah waktunya, saudaraku. Persiapkan hidupmu, hitung hari-harimu dengan bijaksana. Jangan sia-siakan waktu. Sebab apa? Apa yang kau lakukan ya selama di muka bumi ini, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Renungi firman Tuhan ini, saudaraku. Amin. Saya percaya ya, melalui perenungan firman pagi hari ini, saudara akan lebih hidup bijaksana, lebih mengasihi Tuhan, lebih bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Seperti Raja Daud, dia katakan, saudaraku ya, meskipun musuh selalu mencari dia dan membunuh dia, dia katakan, aku tetap bisa tidur nyenyak karena aku tahu Tuhan adalah perisaiku, Dia pelindungku, Dia penolongku. Walaupun aku di dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya karena Dia adalah gembala. Gada dan tongkatnya, itulah yang membimbing aku. Mulai sekarang kejar kehendak-Nya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih Engkau baik. Pagi hari ini Tuhan, tuntunan firman-Mu begitu indah. Dan pagi hari ini, mulai hari ini, kami mau belajar Tuhan untuk bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tuhan, aku ingin men-setting Tuhan, men-setting semuanya kehidupan kami sesuai seturut kehendak-Mu saja. Sebab kami tahu Tuhan, kami butuh sekali perkenanan-Mu supaya Tuhan apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Dan kami percaya dalam tuntunan-Mu kami bisa mencapai titik puncak kehidupan yang Engkau inginkan atas kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mulai perjamuan kudus.
Pada pagi hari ini kita angkat tinggi roti di atas kepala. Haleluya, haleluya. Kiralamaya rasyakaramaya ramaya rasikiralamaya. Oh Tuhan, karyamu di atas kayu salib begitu besar Bapa. Engkau mulia, Engkau luar biasa, Engkau sungguh agung ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mengangkat tinggi Tuhan roti di atas kepala kami. Dan kami mau menyatu dengan tubuh-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau tahirkan setiap kami Tuhan. Dengan tubuh-Mu ini yang penuh dengan pilur-pilur Tuhan. Dan aku percaya segala sakit, penyakit, bahkan kelemahan tubuh apapun Tuhan, Engkau sudah angkat saat ini Tuhan. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi di atas kepala ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, sungguh mulia, sungguh agung Tuhan. Dan saat ini kami mau bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sudah Kau curahkan untuk kami. Menyucikan, menguduskan Tuhan setiap kami daripada dosa-dosa kami. Tuhan, segala dosa keturunan apapun Tuhan, Kau sudah hapus, Kau sudah patahkan semua dalam nama Yesus. Engkau sudah tebus kami dengan lunas. Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hiralamaya rasyakaramaya ramaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas Tuhan Yesus anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu kami boleh menikmati kehidupan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, umat-Mu sudah Kau pulihkan, sudah Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Angkat tinggi tangan-Mu di atas kepala-Mu dan mulai minta sama Tuhan supaya kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup-Mu. Percayalah rancangannya indah atas hidup-Mu. Percayalah rencananya dahsyat atas hidup-Mu. Sebab kejadian-Mu sejak semula adalah dahsyat. Dan percayalah Engkau akan lebih dari seorang pemenang. Semuanya akan tergenapkan atas kehidupan-Mu. Rencana Allah serupa dan segambar dengan Allah. Semua tergenapkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dengar dan perhatikan pengumuman gereja berikut ini. Pengumuman ibadah sepekan GBI Kristus Air Hidup. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, doa pagi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Ibadah wanita hebat Selasa jam 6 sore. Ibadah doa malam hari Kamis pukul 7 malam. Ibadah dewasa muda Jumat jam 7 malam. Ibadah youth Sabtu jam 7 malam. Ibadah raya online Minggu dimulai jam 8 pagi. Pelayanan doa online via telepon atau video call bisa hubungin 0821 4311 9311 atau 0811 30 89997.
Dan bagi jemaat yang rindu untuk melakukan persembahan kolektor, diakonia, dan perpuluhan, dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kristus Air Hidup 4658009999. Sekian pengumuman GBI Kristus Air Hidup selama sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita, saudara, terima doa berkat daripada Allah Bapa kita. Kita sekali lagi kita buka tangan kita di hadapannya, saudaraku ya. Haleluya, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus melingkupi segenap hidup kita. Dan percayalah, Tuhan membuat berhasil sebab ada penyertaannya atas segala usaha pekerjaanmu, sekolahmu, semua Tuhan buat berbeda. Dan percayalah, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran itu akan terus melingkupi hidup kita, mengalir terus atas hidup kita. Dan engkau akan menjadi terang dan garam akan dunia ini. Terima berkat ini dengan penuh percaya dan iman. Yang percaya sudah terima berkat, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.